tertinggi Iran yang baru bersumpah jelas akan menghancurkan Israel dengan sepenuhnya. Kenapa bersumpah seperti itu? Karena mereka adalah pelindung. Halo, selamat sore dan selamat menjelang puasa para pemirsa seluruh Jetas TV dimanapun berada. Kali ini tema podcastnya adalah perang memanas Iran balas serangan Amerika Serikat atau Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera. Selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Rabu 11 Maret 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Rabu 11 Maret 2026. Baik, tema podcast kita untuk siang hari ini apa, Mas Adi? Perang memanas Iran balas serangan Amerika Serikat dan Israel. Seperti yang kita ketahui, Mas Adi dan juga pemirsa, perang Iran dan Israel telah berlangsung selama 11 hari sejak dimulai pada tanggal 1 Maret 2026 yang lalu. Nah, ini informasikan dari CNBC Indonesia yang pertama ya. Tok Iran menang perang lawan Amerika Serikat Israel di Timur Tengah, ini buktinya. Dari Jakarta CNBC Indonesia, Iran disebut laman Amerika Serikat. Newsweek memenangkan sejauh ini perang yang terjadi pada Washington dan Israel. Hal ini terlihat dari perkembangan terbaru yang terjadi Selasa. Amerika Serikat tampak kewalahan dalam perang dan harus memindahkan salah satu sistem pertahanan udara anti rudal balistiknya yang penting dari Korea Selatan ke Timur Tengah. Ini menjadi sebuah tanda tekanan yang ditimbulkan oleh 11 hari serangan di seluruh wilayah tersebut terhadap pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun para pejabat meremehkan kekhawatiran tentang persediaan senjata. Dan yang terbaru, pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mujtaba Khamenei, diangkat menjadi pemimpin tinggi Iran pengganti Ali Khamenei yang meninggal dunia akibat serangan rudal. Akibat serangan rudal Israel. Pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan telah memindahkan sebagian dari sistem terminal High Altitude Area Defense alias THAAD dari Semenanjung tersebut. Menurut laporan media lokal dibuat Newsweek Rabu 11 Maret 2026. Bukan hanya itu, laman yang sama juga mengatakan Pentagon telah menarik rudal mencegat untuk sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang berbasis di darat dari wilayah lain. Ini termasuk dari Indo-Pasifik. Siapakah Mujtaba Khamenei itu? Perlu diketahui, perang dari Arab pecah 28 Februari setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Teheran dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ini kemudian membuat Iran menyerang balas dengan membombardir Tel Aviv dan Yerusalem, menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Arab penutup Selat Hormuz yang penting bagi pelayaran minyak global serta menyerang fasilitas-fasilitas energi di Timur Tengah. Sebenarnya Amerika Serikat telah menggunakan sejumlah besar amunisi setelah perang dimulai.
Menteri Pertahanan PT Hegseth menyatakan pasukan Amerika melancarkan serangan terkuat mereka hingga saat ini. Mujtaba Khamenei adalah putra kedua dari Imam Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran sebelumnya. Namun serangan balasan Iran memberikan tekanan pada persediaan rudal Pujika yang mahal dan semakin langka untuk sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Banyak negara teluk dan menanggung beban serangan drone dan rudal Iran menggunakan sistem rudal rancang Amerika Serikat. Apa radar THAAD dibom Iran? Militer Iran sendiri telah mengklaim telah berhasil menyerang setidaknya 4 radar THAAD di berbagai pangkalan di Timur Tengah, termasuk pangkalan udara Muwafaq Saltik di Yordania. Hal ini membuat Amerika Serikat berupaya berganti radar THAAD yang rusak akibat serangan drone di Yordania, kata seorang pejabat Amerika Serikat ekonomi kepada Wall Street Journal. Ya, seperti itulah profil Mujtaba Khamenei, salah satu putra tertua Ayatullah Ali Khamenei yang kemudian diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Presiden Iran juga telah bersumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran yang baru untuk mendampinginya dalam membangun kembali Iran pasca serangan Israel. Sistem THAAD merupakan pilihan yang sangat populer untuk menjaga rudal balistik Iran, karena sistem ini menghantam rudal yang datang telah kecepatan tinggi selama tahap terakhir penerbangan rudal. Setiap baterai terdiri dari beberapa bagian, termasuk radar yang kuat yang mendeteksi yang melancang ancaman. Sekutu kecewa. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-yong mengatakan Seoul telah menyatakan penentangan terhadap pertahanan udara pasukan Amerika Serikat dari Semenanjung yang terbagi. Korea Selatan khawatir dari ini akan membuat tetangganya Korea Utara. Presiden Iran menyatakan telah bersumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran yang baru dan berjanji untuk mendampinginya membangun Iran kembali dari kehancuran setelah serangan Israel. Wah, ini sih semakin agresif. Namun, tergantung pada bagaimana situasi berkembang. USFK, pasukan Amerika Serikat di Korea, mungkin akan mengirimkan beberapa sistem pertahanan udara ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan militernya sendiri, kata Lee dalam komentar yang dilaporkan oleh media domestik pada hari Selasa. Lee tidak secara langsung mengkonfirmasi bahwa sebagian dari baterai THAAD telah dipindahkan dari Korea Selatan. Ia hanya menyatakan pertahanan Seoul terhadap Korea Utara masih kuat. Meskipun kami telah menyatakan penentangan, kenyataannya adalah kami tidak dapat sepenuhnya memaksakan posisi kami, kata Lee. Menurut kantor berita Yonhap, Amerika Serikat memiliki hadir 300.000 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan. Sekutu NATO Seoul sangat bergantung pada militer Amerika Serikat yang besar untuk mendukung angkatan bersenjatanya sendiri jika Pyongyang menyerang melintasi perbatasan. Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih dalam keadaan perang setelah perjanjian kejangan senjata mengakhiri perang Korea selama 3 tahun pada tahun 1953. Pemerintah Lee berhadap pada dapat mengurangi ketenangan, tapi aspirasinya tampaknya telah ditolak oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Berdasarkan informasi yang saya terima, pemilihan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran dilaksanakan oleh Dewan Syuro dan para penasehat ahli Presiden Iran. Ini informasinya berikutnya dari Jenderal Iran
ancam Trump, hati-hati bisa dieliminasi. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini setelah Trump memperingatkan Iran agar tidak menghentikan aliran minyak melalui Selat Hormuz. Bangsa Iran yang berkorban tidak takut dengan ancaman kosong Anda, tulis Sekretaris Ali Raijani di platform media sosial X dalam sebuah unggahan yang terjemahkan oleh Associated Press. Bahkan mereka yang lebih besar pada Anda pun tidak dapat menyangka Iran tegasnya. Hati-hati, jangan sampai Anda sendiri yang dieliminasi. Jika Mojtaba Khamenei terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba berjanji akan memulihkan Iran yang telah hancur akibat serangan Israel. Hormuz, Amerika pernyataan Larijani mengakapi komentar Trump pada hari Senin di sosial. Sebelumnya, Trump mengatakan jika Iran melakukan sesuatu yang melampaui aliran minyak dari Hormuz, Amerika akan menghantamnya 20 kali lebih keras. Selain itu, kami juga mengacukan target yang mudah dihancurkan yang akan membuat Iran hampir tidak mungkin untuk dibangun kembali setelah sebuah bangsa kematian. Api dan amarah akan berkuasa atas mereka, tetapi saya berharap dan berdoa agar itu tidak terjadi, kata Trump. Ini adalah hadiah dari Amerika Serikat untuk China dan semua negara yang banyak menggunakan Selat Hormuz. Semoga ini adalah isyarat yang akan sangat dihindari hujannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Setiap orang akan bertanya tentang pembahasan podcast kita dan satu lagi akan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan. Betul, kita beralih ke sesi tanya jawab untuk pilihan redaksi dari CNBC Indonesia. Perang Iran tusuk Trump dari belakang bisa lengser di kursi presiden. Apakah itu jawabannya? Jawabannya adalah Presiden Iran bersama pemimpin tertinggi Iran yang baru bersumpah jelas akan menghancurkan Israel dengan sepenuhnya. Kenapa bersumpah seperti itu? Karena mereka adalah pelindung terakhir umat muslim dan dianggap seperti perang di akhir zaman. Betul sekali. Lanjut ya, Iran beri ultimatum baru ke Amerika Serikat Israel. Awas, satu dunia bisa kena. Apakah itu jawabannya? Ultimatum yang disampaikan Iran itu sangat keras sekali karena secara langsung ini seperti menyatakan perang total dengan Israel yang dianggap telah menghancurkan negeri mereka. Betul sekali lagi. Roda balistik Iran dimulai diluncurkan ke Turki. Erdogan melakukan ini. Apakah itu jawabannya? Rudal-rudal buatan Iran dianggap sebagai yang paling terbaik di dunia mengalahkan Israel. Betul sekali lagi. Pertanyaan keempat. Perang di Arab makan korban tetangga Republik Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina. Apakah itu jawabannya lagi? Kalau benar rudal Iran bisa menghancurkan Israel, itu berarti Iran sekarang adalah negara terkuat di dunia walaupun dijatuhi dengan berbagai macam sanksi dan embargo oleh dunia barat. Betul lagi ya. Lanjut. Perang di Arab makan korban tetangga Republik Indonesia,
Thailand, Vietnam, dan Filipina. Apakah itu jawaban lagi? Israel juga bersumpah untuk menghancurkan Iran sekeras mungkin. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu saat berpidato di depan gedung parlemen Israel. Itu betul sekali ya. Pertanyaan terakhir. 20 update baru perang Iran. 140 tentara Amerika Serikat luka Trump omong doang. Apakah itu jawabannya terakhir? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari tema podcast kita pada siang hari ini? Oke, kesimpulan saya adalah tekanan Larijani muncul setelah Iran melancarkan serangan baru terhadap Israel, Uni Emirat Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain pada Selasa menargetkan kepentingan Amerika Serikat. Di Bahrain, serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal menewaskan seorang wanita berusia 29 tahun dan melukai 8 lainnya. Perlu diketahui, harga bensin menjolak setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat di Iran yang dimulai pada 28 Februari. Konflik tersebut menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang terletak di antara Oman dan Iran untuk menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Mengutip Hormuz Strike Monitor, hanya 2 kapal yang melewati selat tersebut dalam 24 jam terakhir. Padahal selama ini rata-rata biasanya sekitar 60 kapal yang masuk perairan itu. Pada hari Selasa, 157 kapal terdampar di sana, termasuk 98 kapal tanker minyak dan 34 kapal pengangkut banyak curah. Sebelumnya, Trump berpendapat bahwa harga minyak adalah hal yang sangat kecil untuk dibayar untuk menghilangkan ancaman nuklir Iran yang diduga. Tetapi hal ini membuat para anggota parlemen khawatir. Ini seiring dimulainya musim semi dan musim panas di Amerika Serikat dan semakin banyak warga Amerika yang berpergian. Harga bensin dan akan berdampak pada dompet masyarakat di tengah kekhawatiran tentang keterjangkauan. Ini pun menimbulkan kritikan di dalam Amerika Serikat sendiri. Senator Lisa Murkowski alias Air Alaska mengkritik pemerintah karena tampaknya tidak berpenerbangan harga energi sebelum serangan awal bulan lalu. Demi Tuhan, apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak merencanakan ini? Kata kepada Punch World News minggu lalu. Saya mulai berpikir mereka tidak merencanakan ini. Apa kesimpulan kalian hari ini? Kesimpulan saya adalah dengan terpilihnya Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru, Iran bersumpah akan menghancurkan segala serangan Israel sampai ke akar-akarnya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Oke, demikian podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Rabu 11 Maret 2026 atau 21 Ramadan 1447 untuk siang hari ini. Saya Gang Pratama, Adi Saputra dan Abel Sharon mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di podcast hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini jumpa kita dalam podcast DPG. Oke, terima kasih. Sampai di sini jumpa kita dalam podcast DPG. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast yang selanjutnya.